zat cair. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pengertian reologi. Reologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu reo, mengalir, dan logos, ilmu. Reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran zat cair dan deformasi zat padat, serta hubungan antara tegangan geser atau shearing stress dengan laju geser atau shearing rate pada cairan, dan hubungan antara tegangan atau stress dengan regangan atau strain pada benda padat. Reologi berkaitan erat dengan viskositas dan memiliki peran penting dalam bidang farmasi, terutama dalam formulasi, proses pembuatan, pengendalian mutu, sediaan, serta mempengaruhi stabilitas, kenyamanan penggunaan, dan ketersediaan hayati atau bioavailability obat. Penerapan reologi dalam dunia farmasi. Yang pertama, sifat reologi pada suspensi. Reologi berperan penting dalam sediaan suspensi karena mempengaruhi viskositas, laju pengendapan partikel, kemudian pengocokan, penuangan, dan penyebaran sediaan. Selama penyimpanan, suspensi sebaiknya memiliki viskositas tinggi untuk menghambat pengendapan partikel. Sebaiknya saat dikocok, dituang, atau digunakan, viskositas harus menurun agar suspensi mudah mengalir. Oleh karena itu, zat suspensi yang ideal memiliki viskositas tinggi pada kondisi diam dan viskositas rendah saat diberikan gaya geser yang tinggi. Yang kedua, sifat reologi dalam emulsi. Reologi berperan penting dalam pembuatan dan penggunaan emulsi karena mempengaruhi proses penyebaran, penuangan, pengaliran emulsi jarum suntik, serta pengolahan selama produksi. Sebagian besar emulsi memiliki sifat aliran non-Newtonian karena karakteristik alirannya dipengaruhi oleh konsentrasi fase terdispersi, ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, dan viskositas fase dalam. Semakin tinggi konsentrasi fase terdispersi dan semakin kecil ukuran partikel, viskositas emulsi cenderung meningkat. Sebaliknya, distribusi ukuran partikel yang lebih luas dapat menurunkan viskositas dibandingkan distribusi yang sempit. Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi adalah sebagai berikut. Sistem Newton dan sistem non-Newton. Pemilihan bergantung pada sifat-sifat alirannya, apakah sesuai dengan hukum aliran dari Newton atau tidak. Jika karakteristik fisika masing-masing ini dirancang dan dipelajari secara khusus objektif menurut metode analisis dari reologi, dapat diperoleh informasi yang berharga untuk digunakan dalam memformulasi produk-produk farmasi yang lebih baik. 1. Aliran sistem Newton. Newton adalah orang pertama yang mempelajari sifat-sifat aliran dan cairan secara kuantitatif. Dia menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate or shearing tertentu. Rate or shear harus berbanding lurus dengan shearing stress. Aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal. Pada umumnya, cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Shearing stress atau gaya yang diperlukan persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan atau rate of shear. 2. Aliran sistem non-Newton. Sebagai besar sistem dispersi seperti emulsi, suspensi, dan sediaan setengah padat, termasuk fluida non-Newton karena tidak mengikuti hukum aliran Newton. Kelompok ini meliputi larutan koloid, emulsi, suspensi cair, salep, dan sediaan sejenis. Pengukuran menggunakan viskometer putar menghasilkan kurva konsistensi yang menunjukkan 3 jenis aliran non-Newton, yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Yang pertama, persiapkan sampel yaitu minyak, mayones, saus, dan kecap. Siapkan alat yaitu beker glass, Erlenmeyer, kaca arloji, dan cawan porselin. Kedua, untuk alat beker glass dimasukkan masing-masing sampel yaitu minyak, mayones, saus, dan kecap. Dan dilakukan pengadukan. Lakukan pengadukan dengan kecepatan pelan, sedang, dan kuat. Perhatikan dan catat pada sampel hasil masing-masing pengadukannya. Catat dan perhatikan deformasi serta viskositas sebaran sampel di dalam beker glass. Ketiga, untuk alat Erlenmeyer dimasukkan masing-masing sampel seperti mayones, minyak,
kecap, dan saus secukupnya. Dan dilakukan pengadukan. Lakukan penggoyangan dengan kecepatan pelan, sedang, dan kuat. Perhatikan dan catat pada masing-masing sampel hasil penggoyangannya. Catat dan perhatikan deformasi serta viskositas sebaran sampel di dalam Erlenmeyer. Keempat, untuk alat cawan porselin dimasukkan masing-masing sampel. Masukkan mayones, minyak, kecap, dan saus secukupnya. Dan dilakukan pengadukan. Lakukan penggoyangan dengan kecepatan pelan, sedang, dan kuat. Perhatikan dan catat pada masing-masing sampel hasil penggoyangannya. Catat dan perhatikan deformasi serta viskositas sebaran sampel di dalam cawan porselin. Kelima, untuk alat kaca arloji dimasukkan masing-masing sampel. Masukkan mayones, minyak, kecap, saus secukupnya. Dan dilakukan pembalikan. Lakukan pembalikan kaca arloji secara perlahan-lahan. Perhatikan dan catat pada masing-masing sampel. Hasil pembalikan, catat dan perhatikan deformasi serta viskositas sebaran sampel yang jatuh dari kaca arloji. Minyak memiliki viskositas paling rendah sehingga mengalir paling mudah setelah diberikan gaya. Kecap memiliki viskositas lebih tinggi daripada minyak, diikuti oleh saus. Dan terakhir adalah mayones memiliki viskositas paling tinggi karena paling kental dan paling sulit mengalir. Dengan demikian, urutan viskositas dari yang paling rendah hingga paling tinggi adalah minyak, lalu kecap, lalu saus, lalu mayones. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi viskositas suatu bahan, semakin besar hambatan alirnya. Baiklah, sekian telah pertemuan pada saat ini. Terima kasih telah